Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan kurva TGA atau termografimetri analisis dan kurva DTA atau different thermal analysis pada suatu analisis thermal. Sebelum memasuki tutorial, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai analisis thermal itu sendiri. Analisis thermal sendiri merupakan teknik untuk mengukur sifat fisika suatu zat sebagai fungsi suhu, di mana zat tersebut dikenai program suhu terkontrol. Nah, analisis thermal ini tuh digunakan untuk menganalisis kapasitas panas, koefisien ekspansi thermal, dan juga entalpi. Analisis thermal sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu TGA, DTA, dan DSC. Nah, pada video ini hanya akan dijelaskan mengenai TGA dan DTA. Oke, langsung saja yang pertama mengenai TGA atau termografimetri analisis. Ini tuh merupakan teknik untuk mengukur perubahan berat suatu sampel saat terjadinya pemanasan dan pendinginan pada suhu yang konstan. TGA ini digunakan untuk mengkarakterisasi suatu materi sehubungan dengan komposisinya. Oke, langsung saja kita memasuki tutorial pembuatan kurvanya. Di sini terdapat data temperatur atau suhu pada derajat Celcius, kemudian menitnya pada waktunya dalam bentuk menit, dan yang terakhir masanya dalam bentuk persentase. Nah, untuk mengolah data ini kita membutuhkan aplikasi bernama Origin. Oke, langsung saja kita menyalin data suhunya pada sumbu X. Kemudian data persentase masanya kita salin juga pada sumbu Y di aplikasi Origin. Nah, kedua data tadi kemudian kita blok dan kita buat kurva dengan menekan ikon paling kiri di bawah. Nah, di sini didapatkan suatu grafik. Kemudian kita klik ikon ini, add top X right Y layer. Setelah itu kita hapus bagian judulnya dan angka-angka dari penambahan tadi. Kemudian dari garis yang didapatkan pada grafik kita klik dua kali, kita ubah width-nya menjadi 1,5. Setelah itu kita klik bagian sumbu Y, klik kanan, pilih scale. Nah, di sini itu vertikalnya kita ubah dari 0, horizontalnya juga kita ubah dari 0. Nah, setelah itu kita akan membuat garis lengkungan. Nah, garis lengkungan ini tuh akan menunjukkan penurunan fasa saat terjadinya kenaikan suatu temperatur. Di sini kita pilih ikon garis, kemudian kita tarik garis secara lurus sampai ujung. Ini juga sama, kita tarik garis secara lurus. Nah, penarikan garis ini saat terjadinya lengkungan dari grafik yang dihasilkan. Setelah itu kita akan memilih kon panah, kemudian ditempatkan pada di antara dua garis tadi. Satu lagi. Ini panah. Setelah itu kita akan menentukan massa dari terjadinya penurunan suhu ini. Yang pertama kita akan menentukan massa dari garis yang paling atas. Nah, karena garis yang paling atas ini tidak lurus, jadi kita menentukannya pada garis awalnya saja di sini. Kita klik screen reader. Nah, di sini itu didapatkan data X dan Y, di mana data Y ini merupakan data dari massa pada garis ini, di mana massanya itu 100,07. Kita ketik 100,07. Kemudian kita blok, kita ubah ukuran dari angkanya menjadi 10 dan kita sejajarkan dengan garis yang tadi. Kemudian kita lakukan perlakuan yang sama untuk garis-garis berikutnya.
Kita klik screenreader, tempatkan pada garisnya, mendapatkan nilai 81,90. Kita blok lagi dan kita ubah ukuran dari fontnya. Kita klik screenreader lagi, tempatkan pada garis yang ketiga. Pengambilan garis ini tuh harus sejajar dengan garis yang telah kita buat, 68,21. Kita ubah jadi 10. Kita lakukan perlakuan yang sama pada garis yang terakhir. Nah, di sini dapatkan angka 2,909. Setelah didapatkan nilai massa untuk masing-masing garis, kemudian kita akan menentukan perubahan massa yang terjadi. Nah, untuk perubahan massa dari garis pertama, dari garis atas sampai yang kedua ini, terjadi perubahan dari 100,07 dikurangi 81,90. Di sini itu terjadi perubahan sebesar 18,17%. Lalu kita ubah ukurannya. Kemudian untuk fasa yang kedua terjadi perubahan dari 81,90 ke 68,21. Terjadi perubahan sebesar 13,69%. Kita menentukan perubahan fasa yang terakhir, yaitu dari 68,21 ke 2,909. Di sini terjadi perubahan yang cukup besar, yaitu 65,301%. Nah, ini merupakan hasil dari analisis pengolahan data, dan ini yang dinamakan dengan kurva TGA atau thermogravimetry analysis. Oke, untuk selanjutnya saya akan mentutorialkan pembuatan kurva DTA, di mana kurva DTA-nya sendiri merupakan pengukuran perbedaan suhu antara sampel dengan material yang inert sebagai fungsi dari suhunya. Oke, di sini kita pilih analisis, kemudian pilih matematik dan differentiate. Kita tunggu saja sampai datanya keluar, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita ubah ke data yang tadi, kita minimizekan grafiknya, dan di sini sudah didapatkan nilai derivat atau turunan dari grafik tadi. Nah, selanjutnya untuk membuat kurva DTA, kita akan membuat kurva dari temperatur dengan derivatnya sendiri. Kemudian kita plotkan secara linear dan kita perbesar kurvanya untuk dianalisis. Sama seperti tadi, kita pilih ikon ini, kita hapus bagian judul dan angka-angka yang dihasilkan atau angka-angka pada sumbunya. Setelah itu kita lakukan analisis kembali, kemudian pilih sinyal processing dan pilih smooth. Nah, yang akan kita lakukan yaitu proses smoothing untuk melembutkan dari hasil grafik tadi.
Nah, di sini point of window-nya kita ubah menjadi 10. Nah, inilah merupakan hasil pengolahan dari data yang ada. Ini merupakan kurva DTA yang dihasilkan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.